Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir yang terkait dengan teori dan konsep ya. Selanjutnya nanti setelah ini saya akan menjelaskan dan kita akan diskusi dan praktek terkait dengan algoritma-algoritma. Nah, sekarang saya akan membahas dulu sebelum masuk ke algoritma, kita masuk ke metode. Nah, yang ada di gambar ini juga saya tuliskan di buku saya. Ini adalah metode dari data mining. Nah, metode dari data mining itu pasti terkait dengan algoritma. Nah, metode kalau di dalam data mining itu terbagi menjadi sekian ini. Nah, ada classification, regression, sequential analysis, deviation analysis, association, dan forecasting. Nah, ini adalah metode. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan ya. Kalau misalnya metode dalam data mining, ya seperti ini. Misalnya classification, kemudian association, kemudian clustering, kemudian regression. Ini namanya metode. Nah, di dalam metode untuk bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan ada yang namanya algoritma atau algoritma. Nah, algoritma-algoritma ini sebenarnya menerjemahkan dari metode yang ada di dalam data mining tersebut. Jadi kalau misalnya pernah dengar decision tree atau algoritma C45, ini adalah algoritma yang menerjemahkan classification gitu ya. Nah, ini. Jadi masing-masing memiliki masing-masing algoritma itu adalah berada dalam metode. Artinya menerjemahkan metode. Jadi kalau misalnya decision tree berarti modelnya atau model proses-proses algoritmanya atau proses pencariannya atau permasalahan yang diselesaikan berarti menggunakan metode classification dan seterusnya. Jadi kalau yang memang banyak ya algoritma dalam classification itu kalau dikategorikan di dalam buku ini ada 5 ya, ada decision tree atau biasa juga disebut C45, kemudian ada SVM, support vector machine, kemudian KNN atau K-nearest neighbor, kemudian chart, kemudian ada boost. Nah, ini adalah algoritma yang ada di dalam metode classification. Nah, kemudian ada lagi regression, sequential analysis, deviation. Ini kenapa tidak ada cantolan algoritma? Karena regression, kemudian sequential analysis itu kadang itu melengkapi metode-metode yang lain. Kadang di dalam contohnya misalnya di dalam clustering. Dalam clustering itu juga ada unsur regressionnya gitu. Jadi yang mungkin yang teman-teman perlu secara intinya dalam metode itu yang umumnya ya, ini memang saya pecah-pecah supaya lebih detail. Sebenarnya umumnya metode dalam data mining itu terbagi menjadi 3. Classification ini, kemudian association, dan clustering gitu ya. Forecasting pun terkadang juga sama kedudukannya seperti regression, sequential analysis, dia berada menunjang metode yang lain meskipun sebenarnya ada IM algorithm itu merupakan algoritma dari forecasting. Nah, itu ya secara singkat seperti itu. Jadi classification itu punya 5 algoritma dan ini pasti nanti akan berkembang gitu ya. Bisa jadi ini juga belum saya tidak bisa mengklaim hanya ini ya. Jadi ini yang sudah saya pelajari dan sudah saya kemudian saya tuangkan dalam buku berdasarkan literatur. Kalau misalnya teman-teman memiliki literatur yang lain, itu terbuka karena namanya ilmu, itu pasti ada perkembangan ya. Nah, kemudian association algoritmanya a priori, kemudian forecasting algoritmanya EM algorithm, kemudian clustering ada K-means, ada PageRank. Nah, nanti yang akan kita pelajari yang terkait dengan classification, kemudian association, dan clustering. Nah, nanti akan kita pelajari perwakilan dari algoritma dari masing-masing metode ini. Nah, sekarang kita akan membahas metode itu sendiri ya, metode khususnya 3 metode inti tadi. Nah, ini juga sudah saya ini ya sudah saya masukkan dalam buku saya. Nah, ini kan metode dalam data mining. Tadi kan yang
yang ada dalam grafik tadi, dalam chart tadi, penjelasannya ada di sini. Jadi terdapat 7 metode dari data mining ya. Jadi yang pertama tadi metode classification. Nah, sekarang kita coba pelajari secara gambarannya saja. Nanti akan kita kupas memang satu persatu ya. Jadi gambarannya saja bahwa classification adalah teknik umum yang membantu dalam mengatur kumpulan data yang rumit dan besar. Teknik ini sering melibatkan pengguna algoritma yang dapat memudahkan adaptasi untuk meningkatkan kualitas data. Jadi seperti itu. Kemudian untuk gambarannya ya, gambarannya itu gini, metode klasifikasi itu atau classification itu, jadi kita ingin memastikan atau kita ingin mencari sebuah pengetahuan itu kalau tidak A, B. Jadi ada sebuah klasifikasi gitu loh. Jadi kalau bukan kalau tidak A, B, berarti klasifikasinya itu misalnya sebuah data ini masuk kelas apa, masuk klasifikasi apa gitu ya. Misalnya anggap saja ada problem tentang perkiraan cuaca gitu ya, perkiraan cuaca. Nah, cuaca itu kan ada hujan, kalau daerah tropis ya, misalnya ada kemarau, hujan misalnya gitu ya. Nah, dari data-data tersebut, misalnya kalau ciri-cirinya berawan dan seterusnya, ini masuk klasifikasi apa, masuk kelas apa, namanya klasifikasi ya, pengkelasan ya. Jadi, oh berarti kalau mendung, berawan dan seterusnya, berarti prediksinya masuk musim hujan. Tapi kalau panas dengan suhu sekian, terus awan cerah dan seterusnya, kalau datanya seperti itu berarti masuk di musim kemarau. Nah, seperti itu. Itu ciri khas dari metode klasifikasi. Jadi setiap problem yang memang membutuhkan hal seperti itu atau mungkin dari sifat datanya itu kita bisa lihat, oh ini bisa diselesaikan dengan klasifikasi untuk bisa menghasilkan pengetahuan. Nah, dengan seperti itu harapannya teman-teman tahu, oh kalau masalahnya seperti ini berarti harus saya selesaikan dengan klasifikasi. Nah, seperti itu ya. Itu untuk metode klasifikasi. Nah, sekarang untuk metode clustering. Nah, clustering itu gambaran umumnya gini, ada sebuah data ya. Jadi ini kalau saya baca ya, saya baca dulu untuk penjelasannya di sini. Bahwa metode clustering dalam data mining berarti untuk mengetahui kelompok objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok tetapi berbeda dengan objek kelompok lain. Nah, clustering adalah pengelompokan objek-objek tertentu berdasarkan karakteristik dan kesamaannya. Nah, kita berhenti sampai di sini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan gambaran umumnya. Jadi metode clustering itu begini. Seumpama kita memiliki data mahasiswa lengkap dengan nilai itu ya, lengkap dengan nilai, dan data mahasiswa itu lengkap juga dengan identitasnya atau lengkap dengan IPK gitu aja, IPK. Nah, kemudian dari data itu ini bisa diapakan ya, misalnya ini ada 1000 data yang isinya ada nama mahasiswa, alamatnya, IPK-nya sekian, apa yang bisa kita ambil dari sini. Nah, dengan metode clustering ini kita bisa menghasilkan sebuah cluster ya, menghasilkan klasterisasi bahwa ada kecenderungan tiga kelompok misalnya, tiga kelompok. Nah, kelompok pertama ternyata mahasiswa yang rumahnya itu di luar Malang, yang memiliki IPK tinggi, gitu ya. Kemudian ada kelompok lain juga di klaster yang lain, mahasiswa Malang yang memiliki IPK sedang, misalnya gitu. Kemudian ada mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa campuran, ada yang dari Malang, ada yang non Malang, tapi memiliki IPK yang tinggi. Nah, misalnya terdapat 3 klaster itu. Jadi ketika data itu ada, kadang kita membaca-baca kira-kira ini bisa digunakan apa ya, nah gitu. Nah, itu perbedaan dengan klasifikasi tadi. Jadi kalau klasifikasi untuk targetnya itu kelasnya itu sudah tahu bahwa nanti yang dicari adalah misalnya yang musim hujan dan musim kemarau, itu kan udah tahu kan, tinggal datanya aja masuk di kelas yang mana. Tapi kalau clustering dari data itu nanti akan menjadi berapa kelas ya, akan menjadi berapa klaster ya gitu. Nah, itu perbedaannya.
Nah, kemudian oh ya tadi saya lupa. Saya cuma yang mengingatkan saja ya, kalau kalau clustering tadi algoritma yang digunakan K-means, kemudian PageRank, J-means. Nah, itu adalah clustering, sedangkan kualifikasi tadi contohnya algoritma ini ada decision tree, neural network, naive Bayes. Nah, itu. Nah, terus terkenal juga kalau untuk klasifikasi itu masuk di supervise. Supervise itu artinya sebelumnya sudah ada label. Jadi label tadi yang ingin dicari misalnya kelas untuk kemarau dan musim penghujan itu namanya label ya, label yang nanti data masuk ke sana. Sedangkan metode clustering itu unsupervised, jadi tidak ada label. Jadi data akan terkelompok sesuai dengan kecenderungan kemiripan itu tadi. Nah, kemudian metode asosiasi. Nah, metode asosiasi saya bacakan dulu ya, bahwa association rule adalah teknik data mining yang menemukan pola dalam data. Pola yang ditemukan oleh association rule mewakili hubungan antar item. Ketika ini digunakan dengan data penjualan, ini disebut sebagai analisis keranjang pasar atau market basket analysis. Nah, jadi gini, untuk metode asosiasi ini namanya asosiasi, mengasosiasikan, jadi mencari hubungan gitu ya. Nah, dengan metode asosiasi ini tujuannya adalah untuk mencari pola. Jadi pola, jadi itu tadi kalau saya contohkan ini ya, ilustrasi di sini ya. Nah, ilustrasinya gini. Sebagai ilustrasi, kita memiliki transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh pelanggan. Misalnya apabila seseorang membeli popok bayi, biasanya juga dia membeli susu. Nah, ini dari mana dihasilkan kesimpulan ini, pengetahuan ini ya dari data yang diolah dengan association rule tadi. Jadi biasa disebut dengan market basket analysis. Jadi seperti itu, mencari keterhubungan gitu ya. Nah, secara generalnya seperti itu. Nah, kemudian metode yang lain, nah ini metode-metode ini sebenarnya masuk di metode-metode yang dari 3 itu tadi ya, regression itu bisa berdiri sendiri, bisa masuk. Jadi bisa jadi untuk yang clustering juga ada regressionnya gitu ya. Tapi ini perlu saya beri sedikit gambaran bahwa metode regression ini nah ini kan hampir sama dengan classification, namun mereka dibedakan dari polanya. Metode regression tidak bisa mencari pola yang dijabarkan sebagai kelas. Metode regression bertujuan untuk mencari pola yang menentukan sebuah nilai numerik. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau forecasting adalah proses memprediksi atau memperkirakan peristiwa masa depan berdasarkan data masa lalu dan sekarang, dan paling umum dengan analisis tren atau menebak atau tidak memotongnya. Nah, gitu kan. Metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Nah, ini untuk forecasting ya. Nah, itu. Nah, kemudian metode sequence analysis method. Nah, sequence analysis method digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian bagian A, G, C, dan T. Kegiatan berikutnya adalah klik sebuah website. Pada kejadian nyata, kita mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Nah, gitu ya. Nah, ini rangkaian data, misalnya rangkaian data yang dihasilkan misalnya pertama, seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Jadi hasilnya itu seperti itu gitu ya, rangkaian. Jadi sehingga kita bisa memprediksi, oh kalau setelah beli ini nanti beli ini dan membeli ini gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian deviation analysis ini digunakan untuk mencari kasus yang bertindak sangat berbeda dari normalnya. Deviation analysis penggunaannya sangat luas, dan yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk algoritma dalam data mining saya akan menjelaskan satu persatu, sekalian saya akan menjelaskan step-stepnya, dan ini diupayakan ketemu di kelas. Kalau yang sudah saya jelaskan ini kan masih konsep ya, nanti bisa kalian pelajari. Nah, ini mata kuliah data mining, kemudian mata kuliah web intelligence, dan mata kuliah
sistem kecerdasan bisnis, sama-sama konsep ini harus dipahami, barulah nanti minggu depan untuk pertemuan berikutnya nanti sudah masuk ke teknik di algoritmanya. Jadi nanti web intelligence nanti ada algoritma sendiri yang dipelajari, kemudian untuk data mining juga, dan sistem kecerdasan bisnis juga. Oke. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk materi kali ini. Nanti semoga saya sudah sehat dan bisa ketemu untuk minggu depan, langsung nanti kita praktekkan, dan jangan lupa dipelajari, ada kemungkinan nanti juga kita adakan kuis, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat seperti yang minggu lalu itu. Oke. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.